Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Deza di channel pembelajaran seputar teknologi ini. Jadi gimana kabar teman-teman semua? Apakah sehat-sehat aja? Semoga sehat-sehat semua ya, dan aku doain semoga yang sakit juga ikut sehat. Nah, bagi yang belum tahu aku, perkenalkan nama aku adalah Muhammad Reza Iqbal. Aku adalah mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Raja dengan NIM 20, 22, 43, 15, 88. Nah, bagi yang belum tahu, aku tuh bikin channel video ini tuh untuk mendokumentasikan semua tugas-tugas mata kuliah aku. Nah, kebetulan baru-baru ini tuh aku udah tugas dari dosen pengampu aku yaitu Bapak Muhammad Yusuf, Eskom, dengan kode kelas EFS 405M. Mata kuliahnya itu namanya pengolahan citra. Nah, di tugas itu tuh aku disuruh bikin sebuah program tentang pengolahan citra. Nah, makanya tuh udah video ini aku tuh udah bikin programnya dan aku pengen presentasi ini. Oke. Jadi dalam program itu tuh aku ngebuat sebuah aplikasi yang fungsinya tuh mengkonversi sebuah gambar biasa menjadi sebuah bentuk kartun, sebuah kartun atau kartunis. Nah, daripada lama-lama, mungkin langsung kita mulai aja kepada pembahasannya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini aku tuh udah ngebuka sebuah text editor Visual Studio Code menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan OpenCV untuk mengconvert gambarnya. Mungkin sebelum aku jelasin tentang programnya, aku jelasin dulu tentang aplikasinya ya. Kan kita mulai dulu, kita running programnya, start debugging, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah Windows atau desktop dari aplikasinya. Kita coba buka ya, Cartoonif and Image. Di sini aku akan memilih gambar yang udah aku siapin. Gambarnya adalah gambar, nah ini dia Thor. Nah, ini dia. Bisa dilihat di sini tuh ada 6 jenis gambar. Yang pertama ini adalah gambar original ya. Yang kedua ini adalah gambar grayscale-nya. Ketiga ini adalah gambar grayscale yang udah di blurin. Keempat ini adalah gambar kartunis ya. Ini adalah gambar kartun yang udah di convert. Kelima itu sebenarnya sampai yang keempat itu udah selesai ya untuk mengubah sebuah gambar original ini menjadi sebuah gambar kartun udah selesai. Cuman aku menambahin dua jenis gambar lagi yang akan dikalkulasiin. Itu adalah gambar original yang udah dihilangin noise ya, atau dihilangin segala macam bentuk apa ya noise itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya mengganggu di foto lah seperti bercak-bercak hitam atau apa itu dihilangin. Nah itu tuh dihilangin noise ya. Dan yang keenam itu terakhir itu ada gambar yang udah di masking. Makanya bisa kita lihat itu tuh tajam-tajam semua, ini garis-garis mukanya tajam-tajam semua kan, itu tuh di masking. Nah, dalam aplikasi ini juga tuh aku nambahin beberapa fitur yang aku taruh di dalam icon-icon ini. Yang pertama itu adalah ini tuh adalah untuk mereset gambar menjadi gambar original. Yang kedua ini adalah tombol undo, terus ada tombol rendo yang fungsi untuk nge-forward tombol undo. Selanjutnya tuh adalah dia tuh guna untuk nge-move gambar ya. Tuh, ini aku move ke kiri, terus ini aku move ke kanan. Nah, sekarang kita undo lagi, coba kita undo biar balik lagi seperti semula. Nah, udah. Selanjutnya adalah ngezoom. Nah, fungsi dari ikonnya adalah untuk ngezoom. Ngezoom gambar untuk lebih dekat. Kita coba klik ya. Nah, tuh gambar ke zoom ya. Gambar ke zoom. Sekarang kita coba undo lagi. Nah, selanjutnya sini adalah configure plots. Fungsi dari ikonnya adalah untuk mengubah plot dari gambarnya atau mereposisikan gambarnya lah. Seperti ini ya, kalau kita klik yang left tuh kita maju mundurin, nah dia bakal bakal berubah posisinya dari yang kiri tadi ini. Kalau kita mundurin dia bakal ke kiri, kalau kita majuin dia bakal ke kanan gitu. Nah, ini fungsi dari yang left. Sekarang bottom seperti namanya buat maju mundur ini itu right yang buat ke kananin, top untuk atasin. Nah, dari sini ada tombol reset untuk nge-reset gambar seperti semula. Nah, udah. Nah, kalau udah nih, kalau udah kita selesai dalam mengkonvert gambarnya, kita bisa mencet tombol save figure. Nah, dia bakal nge-save nanti ke dalam laptop kita langsung atau ke dalam device kita langsung. Ini aku buat tadi kan namanya Tor ya. Ini aku buat namanya jadi Tor 3. Tor 3. Tuh, aku save. Nah, kita coba buka ya di ini ya, gimana bentukannya. Nah, ini tadi gambar awal ya, ini gambar original seperti ini bentuknya nih. Ini gambar Thor-nya nih.
Ini gambar originalnya. Sekarang aku coba buka gambar yang udah aku edit tadi. Store 3. Nah, ini gambar yang udah kita convert tadi. Yang udah kita gunakan aplikasinya bentuknya seperti ini hasil finalnya. Yang ini original, ini grayscale yang udah di blurin, ini kartunnya, ini gambar original yang udah dihilangin noising-nya, dan ini adalah gambar original yang udah dihilangin noising dan udah di masking gambarnya. Nah, kalau udah sekarang kita lanjut kepada pembahasan pemrogramannya ya. Nah, ini dia. Sekarang kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari import dulu kali ya. Di sini aku menggunakan beberapa jenis importing. Yang pertama itu ada tkinter, yaitu fungsi untuk membuat GUI dalam aplikasinya. Bisa dibaca sendiri, itu graphical user interface toolkit. Jadi ini ada toolkit untuk membuat GUI dari aplikasi tadi. Yang seperti yang tadi kita lihat nih, di sini kan tadi ada ini ya, ada Windows ini. Nah, Windows ini tuh dibuat dari importing tkinter ini gitu. Selanjutnya itu adalah easy GUI. Easy GUI itu sebenarnya fungsinya sama untuk membuat GUI juga. Tapi pada kasus pemrogram kali ini easy GUI-nya itu aku pakai untuk membuat filebox. Filebox itu apa sih tadi? Filebox itu tadi yang aku pakai untuk mengconvert gambar aslinya ke dalam aplikasi tadi. Selanjutnya adalah CV2. Apa sih itu CV2? CV2 itu adalah fungsi untuk image processing. Jadi CV2 itu adalah modul yang terdapat pada OpenCV yang kita panggil ke dalam Python ini gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah matplotlib. Apa sih itu matplotlib? Matplotlib adalah salah satu library Python yang berguna untuk membuat visualisasi data yang statis dan interaktif dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, pada program kali ini nih, matplotlib aku pakai untuk membuat plot gambar. Plot gambar tuh tadi seperti posisi gambar seperti ditaruh di mana, terus aku taruh reposisinya seperti apa gitu. Jadi fungsi dari matplotlib itu untuk repositioning atau plotting gambar tadi. Selanjutnya adalah importing OS. Nah, apa sih importing OS ini? Jadi OS ini adalah modul yang kita gunakan untuk mengakses dan mengolah file pada sistem operasi. Terus pada program kali ini tuh OS aku pakai untuk membaca jalur akses dan menyimpan gambar ke jalur itu. Jadi gini nih, simpel seperti ini. Kan gambar tadi itu kan ada dalam OS. Nah, untuk mengaktifkan OS ya, operating system. Jadi kan gambar tadi itu ada dalam device komputer ini di dalam OS. Nah, untuk mengaktifkannya, untuk memanggil gambarnya, aku menggunakan importing OS ini. Dan untuk meng-save ya, kita taruh dalam komputer lagi. Nah, aku menggunakan makanya modul OS ini lagi, seperti itu. Selanjutnya adalah modul atau SYS. Nah, modul ini aku gunakan untuk masuk konfigurasi interpreter pada suatu runtime dan berinteraksi dengan environment dan sistem operasi. Jadi, fungsi SYS itu untuk ini menginformation hal-hal yang ada dalam modul OS tadi gitu. Fungsinya adalah fungsi interaksi gitu. Interaksi antara aplikasi dengan OS tadi, seperti itu. Selanjutnya di sini tuh ada di sini aku membuat program untuk membuat tampilannya ya. Tadi aku gunakan ada TK Kinter, terus ini untuk mengatur geometrinya tuh, mengatur geometri Windows tadi, jendela tadi nih, untuk mengatur untuk mengatur yang ini nih. Jadi ini codingan untuk mengatur ini nih, desktop ini. Terus warna background warna biru tuh. Top backgroundnya ada kode warnanya di sini, terus ada fontnya apa Calibri seperti itu. Selanjutnya ini adalah program untuk membuat filebox ya, untuk memilih file gambar. Seperti yang tadi kita lihat nih, kalau kita pilih ini Cartoonify image, kita kan bakal masuk ke dalam filebox. Nah ini adalah fungsi dari pemrograman yang ini. Selanjutnya adalah image. Nah, selanjutnya adalah menyimpan gambar original. Nah, ini ada Cartoonify ya. Dev Cartoonify image patch ya, ini untuk menyimpan gambar original ke dalam aplikasi Cartoonify-nya. Selanjutnya ini untuk mengkonfirmasi gambar. Ini coding untuk mengkonfirmasi gambarnya. Di bawahnya adalah untuk mengkonvert gambar asli menjadi gambar original. Kita coba buka lagi gambar tadi ya.
Nah ini nih. Nah kode program yang ini tuh aku pakai untuk mengubah gambar original ini menjadi seperti ini. Terus yang ini tulisannya apa? Bentar aku baca lagi. Oh ini itu untuk nge-smooth gambar blurnya. Nah codingan yang ini nih, codingan yang ini membuat gambar grayscale tadi yang ini menjadi blur. Nah dari yang ini menjadi yang seperti ini nih. Ini kan udah grayscale. Nah habis grayscale diburin lagi bentuknya seperti ini. Selanjutnya, nah ini untuk membuat efek kartunnya nih. Nah ini untuk membuat efek kartunnya. Dan menjadi seperti ini nih. Dari grayscale ini menjadi seperti ini bentuk kartunnya. Terus selanjutnya menghilangkan noise pada gambar. Nah program yang ini tuh aku pakai untuk membuat gambar original ini menjadi hilang noise-nya atau gangguan pada fotonya bakal menghilang. Nah, makanya di sini lebih rapi kan. Di sini lebih rapi bentukannya, nggak ada noise dan ini kita lihat tuh lebih 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 agak ngeblur sedikit karena emang noise-nya pada dihilang-hilangin. Selanjutnya ini adalah Beauty VMAX memasking gambar. Nah, ini fungsinya adalah memasking gambar tadi dari yang seperti ini nih, dimasking gambar menjadi seperti ini. Maksud dimasking itu sebenarnya untuk mempertegas garis-garis cekukan pada gambar ya. Makanya bisa lihat di sini tuh lebih tajam. Gambar di situ lebih tajam, bisa lihat tuh dari jenggot dari pemeran Thor ini, Chris Hemsworth ini lebih tajam, jenggotnya lebih kelihatan, warnanya lebih cerah, terus kumisnya juga lebih kelihatan di sini tuh, alis, bulu mata, matanya juga pada lebih kelihatan karena itu di masking fotonya, makanya lebih jelas gambarnya. Nah yang ini adalah ini untuk mereposisiing gambarnya atau membuat gambar itu dalam satu bentuk plot. Nah, tadi kan fungsi dari coding-codingan data tadi kan untuk mengubah gambar-gambar ini. Nah, dengan fungsi dari codingan yang ini aku blok ini. Nah, gambar-gambar yang udah dibentuk tadi itu bakal dijadiin satu plot atau satu transisi atau satu kanvas. Dia bakal ditaruh dalam satu kanvas. Nah, kanvasnya itu adalah ini nih. Ini adalah sebuah kanvas dan semua gambar tadi dimasukkan dalam satu kanvas ini tuh. Maka ada 6 foto gambar dalam satu kanvas. Ini tuh untuk membuat tombol save ya, tombol save tadi yang udah aku pencet, yang udah aku praktekkan juga nih tombol save nih di sini untuk nge-save figurnya, save fotonya. Nah, kalau yang ini tuh untuk nge-save juga. Ini tuh bagian dari nge-save. Jadi untuk nge-save itu bakal ditaruh di mana? Dia bakal naruh di mana save-annya, di dalam file mana bakal ditaruh menggunakan codingan ini. Kalau yang ini tuh tadi ya, ini tuh untuk fungsi codingan di awal tadi untuk memasukkan gambar ke dalam aplikasi Cartoonify-nya. Dan kalau ini tuh untuk memanggil jendela aplikasinya top main lob itu untuk memanggil aplikasi tadi. Nah, jadi dari hasil program ini bisa kita cek yang udah aku tampilin tadi dari gambar original seperti ini, aku olah gambarnya bentuknya menjadi seperti ini. Seperti ini gambarnya. Jadi ini originalnya, ini finish dari aplikasinya. Ya mungkin itu aja dokumentasi dari tugas aku dalam pengolahan citra ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.